Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi. Sore ini kita pertemuan pertama ya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Mia Juliana Siregar. Saya adalah dosen teknik industri yang akan mengampu untuk mata kuliah agama Kristen. Ya, jadi setiap pertemuan saya akan bawakan dalam bentuk video penjelasan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan ketika kalian mendengarkan video penjelasan ini kembali di e-learning, dan saya juga sudah upload di YouTube. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan japri ke saya, atau misalnya kirim pesan lewat YouTube, di komen di YouTube, ataupun di e-learningnya. Gitu ya. Nah, sebagai pertemuan yang pertama, saya akan informasikan mengenai bab kita yang pertama adalah, buat saya ini sangat penting ya. Kenapa di bab semula, dan ini materi yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau materi yang untuk di tahun ajar ini, saya ingin memperkenalkan pertama kali, yaitu siapakah Yesus gitu ya. Karena buat saya ini adalah hal yang sangat penting dan harus dibenerin dulu nih cara pandangnya. Yesus itu siapa? Karena sekalipun kita mengaku sebagai seorang Kristen berdasarkan KTP, tetapi tidak semua mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu ya. Jadi, sebagai pelajaran pertama mata kuliah agama Kristen, saya akan memperkenalkan Yesus itu siapa. Sekali lagi mau saya kasih tahu bahwa saya bukan seorang pendeta, tetapi apa yang saya akan bawakan ini adalah based on pengalaman saya. Selama saya menjadi seorang Kristen, apa yang saya dapatkan ketika saya ke gereja, khotbah dari para pendeta gitu ya, dan saya lihat berdasarkan Alkitab, sehingga buku ajar kita adalah salah satunya Alkitab, dan saya mengambil semuanya ini berdasarkan Alkitab gitu ya. Jadi semua yang akan kita pelajari adalah pure based on Alkitab gitu ya. Dalam firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, anak manusia itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa Dia adalah pencipta segalanya. Segala sesuatu yang kalian lihat di bumi ini, itu kreatornya cuma satu, Allah, Yesus itu, gitu ya. Yang kedua, dari Yohanes 5 ayat 18 mengatakan bahwa sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian, menyamakan dirinya dengan Allah. Saya garis bawahi, menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini saya simpulkan bahwa Yesus bisa menyamakan dirinya dengan Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Yesus juga 100% Allah. Ya. Yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 2 mengatakan bahwa demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, di sini yang memperkuat bahwa kok bisa sih Tuhan jadi manusia gitu ya. Yaitu kuasa namanya. Manusia bisa terbang ke Mars yang dulunya kita nggak bisa, itu namanya kepintaran manusia. Allah yang memang menciptakan segala sesuatu, dia bisa melakukan segalanya. Betul kan? Pencipta segala sesuatu artinya dia bisa melakukan segalanya. Mau dia jadi manusia, mau dia jadi apapun itu, dia bisa. Karena dia penciptanya, dia memiliki segalanya, dia memiliki hak atas segalanya. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Artinya, Yesus selain 100% Allah, Yesus juga 100% manusia. Dan ini udah gak bisa terbantahkan. Ya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan untuk di presentasi pertama, it's okay, silakan aja ditanya. Saya lebih suka kita saling berdiskusi, walaupun bentuknya online. Kita bisa bertanya lewat komen di YouTube, gitu ya. Silahkan. Nah, selanjutnya mau saya luruskan kembali adalah pemahaman Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal artinya sampai ini banyak menjadi perdebatan, kok bisa sih Allahnya Kristen bisa ada 3? Enggak, sebenarnya Allah kita itu cuma satu. Tetapi Allah kita yang itu satu, levelnya semuanya sama. Kita menyebutnya ada posisi Allah Bapa, posisi sebagai Allah Putra, posisi sebagai Allah Roh Kudus. Allah Bapa dialah yang di surga. Allah Putra itu adalah Yesus yang datang ke dunia. Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang turun, yang kita nggak bisa lihat secara fisik, tetapi kita bisa rasakan di dalam hati. Dialah yang mengisi lubuk hatinya manusia, itu Allah Roh Kudus. Dan yang ada pada kita saat ini, itu Allah Roh Kudus. Allah pada masa Yesus sebagai manusia, itu namanya Allah Putra. Dan Allah sebelum itu namanya Allah Bapa. Jadi gitu ya. Nah, ketiga posisi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu semuanya levelnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mereka semua sama. Satu, Allah yang Esa. Ya, semua adalah Allah yang Esa. Jadi, kalau saya sih orang yang nggak pengen memperdebatkan ini dengan orang lain yang tidak memiliki pemahaman ini. Gitu ya, ketika ada seorang Kristen sendiri pun yang memperdebatkan ini, ya buat saya itu nggak meaning. Yang pasti adalah ketika dikatakan bahwa saya memiliki pedoman hidup firman Allah. Firman Allah di mana? Di Alkitab. Ketika di Alkitab dikatakan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah Bapa itu adalah yang duduk di tahta surga, Allah Putra itu adalah Yesus yang turun ke manusia, menjadi manusia dan bangkit naik lagi ke surga dan sekarang ada di surga juga. Allah Roh Kudus itu adalah setelah Yesus naik, dia mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Artinya adalah roh itu sendiri. Ya, itu ada di setiap pribadi manusia. Ketika kitab suci mengatakan hal itu, saya akan pegang itu. Dan saya tidak akan memperdebatkannya lagi. Karena kalau saya memperdebatkannya, akal saya nggak cukup besar, otak saya nggak cukup besar untuk memahami secara dalam. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Pas jelas ya. Bagi kita, seorang Kristen, itu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dia dipanggil sebagai seorang Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Artinya dia menciptakan segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Nah, kita hidup buat dia. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Cocok ya? Nih, Tuhan menjadikan segala sesuatu. Dikatakan di atas bahwa Allah juga Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dikatakan di bawah bahwa yang oleh Yesus segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Bapa dan Yesus ternyata sama. Dan yang karena dia kita hidup. Ya, karena Yesus kita bisa hidup. Karena Yesus yang mengangkat kita dari maut dengan kematiannya menjadi hidup lebih benar. Itu ya, bebas dari maut. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya, baik Bapa dan Yesus itu sendiri ya memang sebenarnya satu. Jadi Allah Bapa, Allah Putra itu sebenarnya satu. Yohanes 15 ayat 26 menceritakan tentang Roh Kudus seperti ini, menjelaskan mengenai siapa Roh Kudus itu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, artinya adalah Roh Kudus itu Roh Bapa itu sendiri. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi ketika kita menyaksikan, bersaksi kepada orang lain tentang Yesus itu, tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, sebenarnya bukan kita yang bersaksi, tetapi roh itu sendiri, roh Bapa itu sendiri. Kita ini cuma sebagai alat yang dipakai, dihembusi nafas roh Allah. Kita ini dipakai, ya. Jadi segala sesuatu yang bersaksi dari diri kita, kita bisa mengatakan ini ternyata kebaikan Tuhan, itu ternyata Roh Kudus itu sendiri. Dan di sini jelas dikatakan bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa, artinya roh itu memang dari Bapa. Bapa itu adalah Yesus. Yesus memiliki roh dan roh itu adalah ada pada kita. Ya. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran,
dan penghakiman. Disinilah posisi Roh Kudus. Ia datang untuk apa? Menginsafkan dunia akan dosa, menyatakan kebenaran, dan menyatakan penghakiman. Kebenaran bagi mereka yang mau hidup terus di dalam Tuhan, penghakiman bagi mereka yang hidup di dalam dosa. Jadi roh itu yang akan menginsafkan semuanya, mengingatkan segalanya. Jadi kita selama hidup, kalau seandainya ada yang ngalamin ketika berjalan, seperti ada suara yang berkata, atau kayaknya ada suara yang berkata-kata di dalam hati, itu roh. Asal itu benar, sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah roh. Ya, itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Kenapa? Kita manusia pada dasarnya ini adalah manusia yang firman Tuhan mengatakan terdiri dari tubuh daging, gitu ya. Daging ini dikatakan bahwa daging ini tujuannya hanya maut aja, melakukan dosa aja. Tetapi roh itu yang memperkuat roh kita. Untuk apa? Untuk stop, saya nggak mau dosa. Saya tahu itu dosa, saya mau berhenti ngelakuin itu, dan saya sadar itu salah. Nah, itu semuanya adalah karya Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan bahwa, jelas dikatakan bahwa baik Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Pada level yang sama, tidak ada yang lebih tinggi posisinya, tidak ada yang lebih rendah posisinya, semuanya sama. Allah Bapa, itulah yang kita panggil sebagai Bapa. Allah Putra, itulah dia ketika dia menjadi seorang manusia, itu Yesus. Allah Roh Kudus, itu adalah ketika Yesus bangkit dan roh yang diturunkan, dicurahkan. Pertama kali ketika Pentakosta dan sampai sekarang ada pada kita, itu adalah Allah Roh Kudus. Next, setelah kita satu pemahaman bahwa ternyata Allah itu ada satu loh. Ya, Allah itu ternyata ada satu. Dan kita menyebutnya sebagai Bapa, kita memanggilnya sebagai Bapa ketika doa, bahkan kita juga menyebutnya sebagai Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya adalah, Yesus bagi dunia itu siapa sih? Buat apa Yesus datang ke dunia? Kenapa Yesus mau jadi manusia? Kenapa Allah mau jadi manusia? Ada 3 alasan besar. Kalau saya buat, ada 3 alasan besar kenapa Yesus itu berharga bagi dunia. Dan berterima kasihlah karena Yesus datang. Ya, kalau Yesus nggak datang, mulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Gitu ya. Itulah sebabnya kenapa ketika zaman Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, Tuhan kalau kalian baca itu Allah itu meminta korban penebusan salah, korban pengakuan dosa, korban keselamatan, itu karena tidak ada perantara yang mendamaikan dosa manusia itu dengan posisinya Bapa, gitu ya. Tidak ada yang mendamaikan itu. Sehingga butuh yang namanya korban. Korban pengakuan dosa, korban penebusan salah, korban keselamatan, supaya apa? Supaya manusia itu nggak masuk di dalam maut, kematian yang kekal. Itulah puji Tuhan, Yesus datang jadi manusia. Untuk apa? Kalian bisa bayangkan sosok presiden yang belusukan aja, itu kita bisa pandang sebagai sesuatu yang, wah hebat ya ada presiden bisa belusukan. Ini Tuhan gitu loh, raja segala raja, di atas presiden, mau belusukan jadi manusia, dia mau jadi manusia, dia mau merasakan sakitnya manusia, dia mau merasakan sakitnya dipukul, dihianati, dibohongi, apa yang tidak dia rasakan. Sehingga Allah itu ketika dia mengatakan sesuatu, itu dia sudah merasakan posisi sebagai seorang manusia yang sakitnya, yang dikecewakan, yang dihianati, itu dia udah merasakan duluan. Jadi Yesus itu bagi manusia apa gitu ya? Siapa Yesus bagi manusia? 3 garis besar diantaranya, yang pertama adalah jalan keselamatan. Yang terutama, Yesus adalah jalan keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari maut, karena upah dosa adalah maut. Semua manusia, tidak ada satupun yang benar. Semua sudah masuk ke dalam dosa. Firman Tuhan, Paulus mengatakan bahwa setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, ketika manusia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Maka upah dari dosa itu adalah maut. Maut, setelah Yesus datang, dia mati, maut sudah dikalahkan.
gitu ya. Maut dikalahkan, Yesus bangkit, kita sudah bisa menerima kehidupan yang kekal. Jadi yang pertama, Yesus itu adalah jalan keselamatan. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan selamat sampai menuju Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Itu harga mati. Oke? Di sini kita tidak membahas agama, tetapi di sini kita membahas sosok siapa yang mau menuntun hidupmu, siapa yang kita biarkan menuntun hidup kita, siapa yang kita sembah, siapa yang kita akui sebagai Tuhan. Yang kedua, sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Manusia ini pada dasarnya penasaran, manusia ini pada dasarnya mencari ketenangan, manusia ini pada dasarnya mencari kepuasan. Sehingga segala sesuatu yang dicari oleh manusia, ketenangan, tidur yang nyenyak, damai, hati yang tenang, itu semuanya ada pada Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, rohnya kita terima, kita akui, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seketika itu juga jalan keselamatan terbuka, pintu keselamatan terbuka, roh yang baru dia berikan. Enak ya? Hanya dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan, hidup di dalam jalan yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan firman Tuhan, pintu keselamatan terbuka gitu ya. Kayaknya gampang gitu loh menjadi seorang Kristen. Memang seorang Kristen itu ya sulit-sulit gampang gitu ya, menjalani kehidupan sehari-hari sulit, tetapi untuk menerima keselamatan itu hanya cukup satu, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Yesus itu adalah kasih dan sumber kasih. Itulah kalau saya pribadi, saya bersyukur bisa saya bisa membaca kisah hidup Yesus di dalam firman-Nya mulai dari Matius sampai ke Yohanes ya. Saya bisa membaca itu, saya bisa melihat bahwa ada seorang pribadi yang selama ini mungkin manusia mengatakan, memang betul semua manusia sudah berdosa, manusia sudah kehilangan kasihnya. Tetapi saya ketika membaca firman Tuhan, saya melihat pribadi Yesus di dalam firman Tuhan itu, ada ternyata sosok manusia yang bisa hidup tanpa dosa. Yesus mati di kayu salib bukan karena dosanya, tetapi dosa kita. Ada sosok manusia yang bisa menunjukkan ke saya seorang tokoh idola yang membuat saya, ini adalah sosok idola yang saya panuti untuk saya jadikan panutan saya berjalan hidup. Ketika orang lain mengkhianati Yesus, gitu ya, orang yang terdekat dengannya bahkan muridnya mengkhianati Yesus, Yesus nggak marah, Yesus tidak kecewa, Yesus tetap sayang sama dia. Ada nggak manusia lain yang seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia ini berdosa. Daging ini lebih menuju kepada hawa nafsu. Sehingga manusia itu hanya mencari untuk kesenangannya sendiri. Ketika Yesus datang sebagai manusia di dalam dunia, itu saya melihat gambaran bahwa ada sesuatu yang mengajarkan kasih itu ternyata masih ada. Dan saya bisa belajar kasih itu dari sosok Yesus. Ya, dari sosok Yesus di dalam kehidupan di firman Tuhan. Itulah kenapa pentingnya kita membaca firman Tuhan, ya. Kenalilah Yesus itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, ya kita kan masih manusia, kita masih berdosa, betul kita manusia dan masih berdosa. Tetapi Yesus saja yang seorang manusia yang memiliki roh Allah, sama-sama kita memiliki roh Allah. Dia saja bisa menahan dirinya untuk tidak membalaskan kesalahan orang. Apalagi kita yang memang sudah ditebus. Sebagai rasa terima kasih, bukankah alangkah baiknya kita melakukan apa yang dia lakukan? Itu sebagai rasa terima kasih. Next, saya akan jelaskan yang pertama, jalan keselamatan. Di sini akan saya buka firman Tuhan yang merujuk kepada 3 poin besar tadi yang saya simpulkan. Yang pertama adalah jalan keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jelas ya. Siapapun orangnya itu tidak bisa memberikan keselamatan selain di dalam dia. D-nya kapital, ini merujuk kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keren ya? Cuman ada satu nama di bawah kolong langit, artinya di seluruh jagat raya ini di mana ada manusia, cuman nama Yesus sebagai seorang manusia
ya, yang juga merupakan Tuhan, yang oleh namanya kita bisa diselamatkan. Hebat ya. Jadi tidak ada satu nama pun, siapapun itu dikatakan A, B, dia bisa memberikan keselamatan, membawa ke jalan surga. Nobody can. Hanya Yesus yang bisa. Jelas dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Siapapun itu, berarti tidak ada nama A, tidak ada nama B yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bersyukurlah buat kalian sekarang ini sebagai seorang Kristen. Apakah kalian Kristen sejak lahir? Apakah kalian Kristen ketika masih sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, atau bahkan saat kuliah? Bersyukurlah ketika kalian menjadi seorang Kristen, karena kalian memiliki kesempatan untuk dapat kuota keselamatan, ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas bahwa dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan hanya dengan pengakuan mulut saja, tetapi jauh di dalam hati kita percaya bahwa Yesus sebagai manusia itu disalib, mati, dan dia dibangkitkan dari antara orang mati. Banyak di firman Tuhan dikatakan orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau di perjanjian lama, Nabi Yehezkiel, kalau nggak salah, Nabi Yehezkiel atau saya lupa Nabi siapa, itu yang mendengarkan suara Tuhan mengatakan, lihat tengkorak-tengkorak tulang belulang kering orang Israel ada di bukit, di bukit kalau nggak salah. Nah, Tuhan katakan perintahkan untuk dia bernafas, timbullah dagingnya, timbullah uratnya, timbullah nafasnya, dan dia bangkit. Itu juga cerita orang mati dibangkitkan sebagai sumber kehidupan. Ya, Yesus sebagai sumber kehidupan. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan sumber kehidupan di sini saya tidak bahas tentang material ya, tetapi apa yang ada di dalam, apa yang dibutuhkan manusia lebih dari sebuah material, seperti ketenangan, kebahagiaan, damai, sukacita, itu yang paling manusia butuhkan. Manusia punya uang banyak, silahkan, tetapi ketika dia sakit, uang itu nggak ada gunanya, hanya untuk bayar obat saja. Manusia kalau hidupnya tenang, sekalipun dia kekurangan uang, tetap akan bisa tidur nyenyak. Manusia yang punya banyak uang sekalipun, tetapi ketika dia tidak bisa tidur nyenyak, uangnya nggak berguna, tidak bisa membuat hidupnya tenang. Dia pasti akan ketakutan. Bisnisku bagaimana, uangku bagaimana, apa aku masih bisa untung, itu bedanya. Makanya saya katakan bahwa sumber kehidupan di sini adalah bukan makanan dan roti, bukan material, bukan uang, tetapi damai hati, ketenangan hati, sukacita, damai sejahtera yang dibutuhkan oleh manusia. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu ya. Di sini tidak menceritakan roti secara hurufiah, roti gitu ya. Tetapi roti di sini adalah sesuatu yang mengenyangkan manusia. Itu adalah ketenangan itu sendiri. Dan siapa yang minum dari sumber minuman itu sendiri, sumber air itu sendiri, yaitu Yesus, ia tidak akan haus lagi. Artinya adalah sukacitanya akan melimpah terus. Dia tidak akan kekurangan sukacita. Kenapa? Karena sumber sukacita ada di dalam dia. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, mata air di sini adalah apa yang ada di dalam hati kita, yaitu damai, sukacita. Orang yang memiliki Yesus, damainya itu nggak akan berhenti. Bahkan ketika dia berinteraksi dengan teman yang lain, dia menceritakan apa yang dia dapatkan bersama Yesus, itu damai itu akan semakin menjadi-jadi. Makanya ketika kita menceritakan apa yang kita alami bersama Yesus based on true history gitu ya, pengalaman kita pribadi, biasanya orang akan lebih tertarik. Itu udah saya buktikan. Saya sudah buktikan, saya sebagai pembagi dan saya sebagai penerima. Ketika kita mendengarkan orang menceritakan pengalaman yang
dia katakan itu pengalamannya, ternyata enggak. Manusia itu masih memiliki sesuatu yang bisa mendeteksi ini benar enggak, itu ada sekalipun tidak kenal Tuhan. Nah, ketika saya berbagi sama teman-teman yang belum kenal Tuhan, saya menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya lepas dari masalah, bagaimana saya menjalani pekerjaan saya, ada sesuatu yang membuat orang lain itu bisa melihat sesuatu yang beda, dan manusia bisa merasakan itu. Yakinlah, itulah bedanya ketika berbicara di dalam roh, dan kita memiliki roh itu sendiri, dan ketika kita berbicara tidak mau di dalam roh itu sendiri, itu beda kok. Nah, yang ketiga, itu adalah kasih dan sumber kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi kalau kita mau mengasihi, kenalilah Allah itu dulu. Karena apa? Yesus itu adalah sumber kasih. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain ketika kita tidak kenal sumber kasih dan kita tidak punya sumber kasih? 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itu saya katakan ya, dia adalah kasih. Kalau kita tetap berada di dalam dia, Allah tetap berada di dalam kita. Makanya ketika orang memiliki Yesus di dalam hidupnya, dia akan bisa mengasihi orang lain seberat apapun yang orang itu lakukan padanya. Di masa lalu sekalipun itu mengecewakan. Oke? Aplikasi mengenal Yesus dalam kehidupan. Kalau kita mengatakan kita Kristen, maka kita harus mengenal Yesus dalam kehidupan kita, mengaplikasikan pengenalan kita tentang Yesus dalam kehidupan. Markus 9 ayat 50, bentuknya seperti apa aplikasinya? Yang pertama adalah garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Garam di sini bukan dalam artian garam secara harfiah ya, tetapi garam di sini adalah sesuatu yang mengasinkan. Artinya adalah ketika garam diletakkan di dalam sebuah makanan, dicampurkan dalam sebuah makanan, makanan ini jadi lebih enak. Artinya garam itu kita harus miliki. Garam itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang lain merasakan sesuatu yang beda pada kita. Ya, sehingga sumber garam itu sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Dan apa yang Tuhan minta? Ketika kita mempunyai garam dalam dirimu, hiduplah berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini yang Tuhan minta. Jadilah garam dan terang, dan hiduplah berdamai dengan orang. Firman Tuhan mengatakan, ketika damai itu tergantung padamu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Ya, ketika damai itu bergantung padamu dimanapun kamu berada, kalau kamu ada di situ, kamu bisa membuat keadaan menjadi damai, hiduplah berdamai dengan orang lain. Markus 12 ayat 33 mengatakan, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Korban bakaran, korban sembelihan, kalau untuk masa sekarang kita anggap bukan sebagai korban persembahan seperti zaman Israel ya, yang mempersembahkan lembu, sapi, bukan, tetapi pujian dan penyembahan kita, ibadah kita. Dan di atas semuanya itu, Tuhan katakan bahwa mengasihi sesama manusia jauh lebih utama. Apa yang Tuhan minta? Kita mengasihi sesama, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Artinya adalah bukan setiap orang kita sayangi gimana, bukan. Ya, maksudnya adalah ketika kamu kenal seseorang, jangan sakiti orang lain, jangan sakiti perasaan orang lain. Lakukan seperti dirimu. Kamu mau nggak disakiti? Enggak, tidak ada manusia yang ingin disakiti. Maka dari itu, jangan sakiti orang lain. Kamu mau nggak dihianati? Tidak ada manusia yang ingin dihianati. Maka jangan hianati orang lain. Kamu mau nggak dibohongi? Jangan bohongi orang lain. Itu artinya kita melakukan seperti diri kita sendiri. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perencanaan, baik itu apapun tugas kita, lakukan semuanya, dan akuilah itu karena Yesus. Di dalam nama Yesus, supaya apa? Artinya kita menyerahkan segala sesuatu ke tangannya, dan dia akan meluruskannya kalau ada yang salah. 1 Yohanes 2 ayat 4 mengatakan bahwa barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran.
Dan aplikasi yang selanjutnya adalah menuruti perintahnya. Kalau kita mengakui, saya kenal Yesus, artinya adalah lakukan perintahnya. Perintah Yesus itu seperti apa? Baca firman Tuhan, banyak sekali aplikasinya di dalam kehidupan, ya. Dan Wahyu 14 ayat 12 mengatakan adalah yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, di balik semuanya itu butuh yang namanya ketekunan. Iman kita pada Yesus itu nggak cuma sekali, tetapi harus tekun dibangun. Itulah kenapa doa tiap hari, baca kitab suci tiap hari. Kenapa? Karena di sini butuh ketekunan. Orang yang tidak tekun akan ada masanya ketika dia sudah lelah, dia sudah tidak tekun, dia bisa down. Yang artinya dia akan semakin jauh dari Tuhan. Orang yang tekun itu biasanya orang yang, contohlah kita kalian sebagai mahasiswa, tekun belajar, pasti kalian akan ingat apa yang kalian baca, kalian akan ingat apa yang dijelaskan. Itu orang tekun. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, gitu ya. Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh sebab itu, saya sampaikan, saya bagikan, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan seperti apa? Kita semua memiliki pengharapan. Saya berharap keluarga saya diselamatkan satu persatu. Saya berharap saya dapat kuota keselamatan, saya tetap ada di dalam kuota keselamatan, keluarga saya juga dapat kuota keselamatan, dan tetap bersukacita dengan harapan itu sekalipun mata saya belum melihat. Sabar aja, karena Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Betul? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu sabarlah. Sabarlah dalam kesesakan. Artinya sekalipun dunia ini memang gak ada yang baik. Jadi kalau kita mau mengharapkan keadilan, kita mau mengharapkan yang baik dari dunia, bukan dunia tempatnya. Surga. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini Tuhan katakan sudah rusak. Manusia sudah rusak dengan dunia di dalamnya. Artinya adalah kalau dunia sudah rusak, firman Tuhan katakan kasih itu sudah menjadi dingin, yang ada adalah dosa hawa nafsu. Maka sabarlah menghadapi itu semua. Jangan ikut-ikutan. Sabar aja. Doakan saja. Dan tetap bertekun dalam doa. Kolose 1 ayat 23 mengatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demi apapun, jangan pernah ganti imanmu. Sekali Kristus sampai mati Kristuslah. Jangan demi apapun itu mengganti imanmu. Pekerjaan, pasangan, siapapun itu. Jangan pernah mengganti dan jangan pernah bergoncang. Apapun keadaan dunia ini. Baik tiba-tiba ada pandemi yang lain, baik tiba-tiba ada kejadian luar biasa yang lain yang menggoncang seluruh dunia. Ingat, Yesus gak pernah tergoncangkan. Dia akan menspesialkan orang-orang umat pilihannya dibandingkan yang bukan pilihannya. Jadi jangan pernah bergoncang ya. Tetap berpegang pada firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan bahwa awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Be careful apa yang kamu lakukan. Be careful dengan ucapanmu. Be careful dengan every word kepada orang lain. Apapun yang kamu ajarkan, apapun yang kamu sampaikan kepada teman-temanmu mengenai kekristenan, berhati-hatilah. Ya, jangan sampai itu membuat kita menjadi batu sandungan atau menjatuhkan orang yang membuat nama Kristus jelek lagi. Selama ini dikatakan, dia itu Kristen begini, Kristen begini. Itu udah merusak. Jadilah orang yang membuat haram nama Yesus kembali. Bertekunlah dalam semuanya itu, dan karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Keren ya, firman Tuhan itu betul Tuhan katakan bagai pedang bermata dua. Ketika kita menyampaikan kebenaran, maka itu gak hanya menyelamatkan dirimu, tetapi orang-orang yang mendengar engkau. Hebat ya, itulah pedang. Oke, semua materi ini kalian bisa upload di e-learning. Ini e-learning saya. Dan di YouTube. Jadi kalau mau komen silahkan komen di YouTube ataupun komen di Japri secara WhatsApp. Ya, jangan lupa likes kalau kalian suka. Saya harap sih kalian suka. Sampai di sini pertemuan ini, saya sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka open
pintu untuk pertanyaan kalian. Sampai jumpa.